Oke, halo semuanya, kembali lagi di episode breakdown momentum. Jadi seperti biasa kita akan melakukan breakdown momentum candle di time frame M5 selama 1 minggu yang kemarin. Dari sebelumnya kita udah tahu cara tradingnya kayak gimana, trading plan-nya kayak gimana, dan apa aja yang harus dihindari. Dan ini kita akan start di hari Senin 22 Desember sampai hari Jumat. Gak usah lama-lama, langsung ke chart. Oke, di sini time frame M5 ya teman-teman. Seperti biasa kita start di hari Senin. Nice. Oke, di hari Senin ini jam 6 sudah ada momentum candle dan kita entry 40-40, SLTP 40, CRR 1:1, TP 1 kali, ini SL 1 kali. Ini nggak diambil ya teman-teman, nggak perlu diambil karena apa? Karena belum break konsolidasi, dan sebelah sini juga nggak diambil, tapi yang diambil ini SL 2 kali, entry 3 kali, SL 2, TP 1 kali. Lanjut, ingat kita akan stop di London session. Oke, ini kita ambil ya teman-teman. Nah, ini kita ambil kenapa? Karena sebelah kiri itu kosong, di time frame 5 juga bagus. SLTP 40-40 langsung SL. Oke, udah masuk di London session dan kita skip sampai di New York session di jam 7 malam. Oke, ini kita nggak ngambil karena apa? Karena candle ini belum break market structure atau belum break konsolidasi, jadi kita masih menunggu. Nice. Ini kita lihat apakah momentum candle. Kalau kita ngeliat momentum candle atau enggak, ini benar momentum candle, tapi sebelah kirinya itu sangat sempit teman-teman, sangat sempit jaraknya. Nanti bisa dikira-kira sendiri ya. Nice, nih terbukti, jadi langsung balik. Oke, ini kita ambil karena sudah break konsolidasi juga dan jaraknya lumayan jauh, beda dengan jarak yang ini, dan SLTP 40-40 dan dapat. Oke, ini nggak ngambil karena sudah di jam 00 di jam 12 malam, maka kita skip dulu ya. Lanjut di hari Selasa. Kita untuk saat ini masih membukukan 6 kali entry, 2 kali SL ya teman-teman. 2 kali SL. Ya, 2 kali SL. Oke, ini sudah jam 6 pagi di Asian session, maka kita bisa tunggu untuk entry, opportunity entry. Ini masih jam 4, nggak masuk karena masih tidur juga. Oke, ini kita ambil. Sorry agak kecepatan, ini ambil 40, ini ambil TP, dan ini apakah kita ambil? Enggak, terlalu pendek jaraknya. Ini ngambil? Enggak, jaraknya masih pendek. Ini ngambil? Enggak. Nah, apakah ini ngambil? Kita ngambil sell. Kita ngentry di close candle ya teman-teman. Nah, ini close candle. Oke, TP masih SL nya di 2 kali, SL 2, TP nya 7. Ini ingat nggak ngambil karena sebelah kiri masih rapat, dan ini kita pasti ngambil karena masih jam 14.45, belum masuk London session, masih permulaan, persiapan ya. Nice, TP. Lanjut lagi. Oke, ini apakah ngambil? Enggak, karena apa? Jamnya masih belum di New York session, masih 18.50 karena New York session itu jam 19.00. Oke, ini belum ngambil. Oke, ini apakah ngambil teman-teman? Enggak, karena sebelah kiri ada resisten kuat, maka kita nggak akan ngambil teman-teman. Meskipun directionnya oke naik, tapi kita nggak akan ngambil selama itu sebelah kirinya ada area resisten atau support kuat. Nice, ini ngambil.
Langsung TP ya. Oke, lanjut. Nice. Ini jam 22.30, yang kita ambil yang 22.35. Masih tergolong cukup oke. Dan apakah ini kita ambil di close candle. Pakai TP. Oke, TP lagi. Kita masih SL di angka 3 kali. Dan ini apakah kita ambil? Enggak, karena sudah di jam yang tidak kita trading. Berarti jam 11 kita udah close, udah istirahat ya. Kita skip sampai hari Kamis, sampai hari Rabu. Kita skip sampai hari Rabu. Nah, ini udah jam 7, maka kita tunggu apakah ini ada entryan. Nice. Ini jam Rabu, jam 6, jam 7 udah buka dan kita sudah waktunya entry, teman-teman. Jam 6 udah buka, gas. Entry P. Ini sebelah kiri kosong, ini sebelah kiri juga kosong. Ini sebelah kiri juga kosong. Nah, dapat TP. Lanjut lagi. Ini apakah kita ngambil? Ini ngambil. Nah, TP. Lanjut lagi. Nice. Nah, teman-teman, kalau seperti ini itu kita nggak akan ngambil karena sebelah kirinya itu masih konsolidasi. Dan jika ada bug kayak gini, mending saran saya nggak ngambil. Dan ini kita ngambil SL di 4 kali. Nah, ini teman-teman, kita apakah ngambil? Enggak ya, karena sebelah kirinya masih yes, ini ada konsolidasi. Lanjut. Nah, ini termasuk momentum candle, tapi efek momentum candle ini sangat, karena efek candle ini menurut saya seperti news. Jadi saya tidak akan ngambil karena apa? Ini juga candlenya lebih dari 150 pip. Nah, ini udah 300 pip. Jadi kita nggak akan ngambil dengan kayak gitu, karena biasanya itu adalah efek dari news dan itu sangat-sangat tidak disarankan. Dan ini kita nggak akan ngambil juga. Benar-benar nunggu prekonsolidasi. Ini juga belum, sebelah kiri masih belum kosong dan jamnya masih jam 1. Belum juga. Belum. Oke, udah masuk London session, maka kita nggak akan entry, skip sampai New York session. Oke, udah New York session di jam 19.00, maka kita cari entryan ya, teman-teman. Ini kita entry buy, Oke, di sini kita entry sell. Nah, 40. Apakah TP? Ya. Sebentar. Biasanya kita cek dulu. Ini TP atau enggak? Oke, SL dulu. Oke, SL. Nice. Ini kita entry SL, berarti SL 5. Nih, entry lagi SL 6. Berdasarkan ini ya, teman-teman, SL 6 di 2135. Lanjut. Nah, ini kita nggak akan ngambil karena jaraknya juga terlalu pendek dan nggak bagus juga menurut saya. Udah 23.00, maka kita saatnya istirahat. Lanjut di hari Kamis tanggal 25, ini libur, maka kita skip sampai hari Jumat ya, teman-teman. Oh ya, udah hari Jumat. Di sini di sebelah kiri sudah ada kosong, maka kita entry. Ini apakah kita entry? Enggak, sebelah kiri belum kosong dan ini ada kosongnya dan jaraknya lumayan jauh. Yes. SL 6 kali, ini ambil lagi SL 7 kali. Bentar. Ini saya cek dulu. Nice. Ini saya cek entry dulu SL 6. Wait. Oke, di sini kita entry dan cek pelan-pelan dulu. Apakah TP dulu? Oke, TP dulu, nggak jadi SL. Di SL-nya masih 6 kali.
Oke lanjut, ini nggak entry teman-teman. Kenapa? Karena sebelah kiri masih ada area yang nggak bagus, dan ini nggak entry juga. Karena apa? Karena areanya juga nggak bagus, belum break. Lanjut, kita tunggu sampai di London Session, belum ada pergerakan. Ini entry kita ya. SL masih 6 kali. SL masih 6 kali. Lanjut, SL 7 kali. Oke, sekarang udah di New York Session di 19.00. Saatnya kita cari entryan. Nice, ini entry. Oke, di sini hasilnya TP di banyak. TP-nya nggak tahu berapa, SL-nya 7 kali yang penting. Oke, ini lanjut. Nah, yang kayak gini ini nggak kita ambil karena sebelah kiri masih ada yang tercek, dan ini kita ambil karena sudah break juga. Nggak nyampe, malah SL dulu. SL 8 kali. Ini belum, ini udah. Nice, SL 9 kali. Udah cukup. Dari total yang kita entrykan, kita breakdown selama tanggal 22 Desember sampai 26 Desember itu menghasilkan SL 8 kali. TP-nya total entry ada di 27 kali. SL ada di 8 kali, TP-nya ada di 19 kali. Nah, ingat ini win rate-nya tinggi karena RR-nya 1:1. Kalau RR-nya ditingkatin lagi, maka win rate-nya menurun. Tapi teman-teman jangan terlena karena win rate-nya tinggi, pasti akan ada masanya ini akan lost streak. Pasti di minggu-minggu ini lost streak atau di bulan ini lost streak, jadi jangan tergiur. Yang penting sesuai dengan trading plan. Untuk trading plan-nya sangat jelas dan sangat mudah untuk pemula. Yang pertama berkonsolidasi time frame M5, dan yang dipakai untuk entry adalah Asian Session sama New York Session. Dan untuk pertanyaan teman-teman, London Session kenapa nggak dipakai? Karena London Session itu low volatility dan probabilitasnya itu menurun. Jadi lebih baik menggunakan Asia sama New York. Dan probabilitas di kedua session tersebut lebih baik daripada di London Session. Itulah kenapa kita nggak memakai di London Session. Oke, seperti itu aja teman-teman untuk breakdown momentum candle. Jadi semoga terbantu dengan apa yang sudah kita breakdown episode ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Goodbye.